Hai semua, jadi kali ini aku mesti ke klinik lagi untuk melakukan tes glukosa. Tes ini biasanya dilakukan di usia kehamilan 24-28 minggu. Jadi dari semalam aku udah disuruh puasa, nggak boleh makan atau minum sesuatu yang mengandung gula. Jadi sekarang lagi nunggu aja nih dan lihatlah perutku yang semakin gendut. Tes glukosa sendiri diperuntukkan untuk ibu hamil guna mengetahui apakah si bumil berpotensi terkena diabetes gestasional atau tidak. Diabetes gestasional adalah diabetes yang muncul pada masa kehamilan dan hanya terjadi hingga proses melahirkan. Karena itulah ketika menginjak usia kehamilan 24-28 minggu, ibu hamil biasanya dianjurkan untuk melakukan tes glukosa ini untuk mengetahui apakah si ibu hamil tersebut berpotensi mengalami diabetes gestasional. So, untuk tahapan tesnya sendiri, awalnya ketika aku datang, si suster langsung ngambil darahku untuk mengetahui kadar gula yang ada dalam tubuhku setelah semalaman puasa. Dan untuk hasilnya sendiri adalah sebagai berikut. Lalu tahapan selanjutnya untuk tes ini, aku diberikan minuman glukosa gitu ya, bisa kalian lihat di video ini. Minumannya tuh kayak gini, warna orange, mirip-mirip kayak Fanta rasanya, tapi manis banget dan bikin kamu enak. Habis itu minumannya aku harus habiskan di tempat, dan si suster akan ngambil darahku lagi untuk mengetahui toleransi tubuhku terhadap minuman ini. Jadi nanti hasilnya akan aku liatin setelah ini ya guys. Sedikit informasi mengenai diabetes gestasional. Jika saat hamil si ibu menderita diabetes gestasional, ada beberapa komplikasi yang muncul yang dapat terjadi pada bayi, seperti kelebihan berat badan saat lahir yang disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah atau disebut makrosomia. Yang kedua, lahir prematur yang mana mengakibatkan bayi kesulitan bernapas. Lalu yang berikutnya, resiko mengalami obesitas dan diabetes tipe 2 ketika dewasa. Selain pada bayi, ibu hamil juga berpotensi mengalami komplikasi seperti hipertensi dan preeklamsia yang mana dapat membahayakan nyawa ibu dan bayi. Ibu hamil juga berisiko terserang diabetes gestasional pada kehamilan berikutnya atau malah terkena diabetes tipe 2. Oke, baiklah, dilanjut lagi. Jadi setelah itu suster melakukan pengambilan darah yang kedua kalinya, dan kemudian setelah itu aku harus menunggu 1 jam untuk pengambilan darah terakhir. Jadi intinya waktu itu aku ditusuk sampai 3 kali. Iya, sakit banget, embur. Hasilnya setelah pemberian minuman glukosa sebanyak 75 gram, kadar glukosa di dalam darahku adalah 108 mg per desiliter. Bahkan setelah 2 jam nunggu, jadi kayak masa nunggunya gitu ya, malah turun jadi 105 mg per desiliter, yang mana artinya bahwa kadar gulaku normal dan tidak berpotensi menderita diabetes gestasional. Namun apabila ibu hamil setelah dilakukan tes dan kadar gulanya di atas 200 mg per desiliter, ibu hamil tersebut berpotensi terkena diabetes gestasional. So guys, itulah pengalamanku sewaktu aku menjalani tes glukosa untuk mengetahui apakah aku berpotensi diabetes gestasional atau tidak. Semoga info dan pengalaman ini bermanfaat untuk para ibu hamil di luar sana, dan aku berdoa semoga kita semua sehat-sehat, bayi-bayi pada sehat hingga lahiran nanti. Dan terima kasih banyak sudah menonton videoku. Sampai ketemu di video selanjutnya yang lebih berkhasiat. See you next time.